Halo teman-teman, selamat datang di training online PSST. Perkenalkan, saya Okta, trainer sales Auto 2000 dari Departemen Human Capital Development. Setelah kita belajar bagaimana cara mendapatkan prospek yang baik pada materi prospecting, sekarang kita akan belajar materi 7 step tahap yang kedua, yaitu greeting. Pada materi kali ini, kita akan membagi materinya menjadi 4 bagian besar, yaitu yang pertama adalah greeting overview. Yang kedua, kita akan mempelajari standar grooming. Kemudian di bagian yang ketiga ada standar greeting, dan di bagian terakhir ada greeting role play. Mari kita langsung bahas di bagian yang pertama. Greeting overview. Teman-teman pasti sudah familiar dengan istilah greeting. Sebenarnya, apa sih greeting itu? Dan kenapa itu penting untuk kita lakukan? Greeting adalah tahapan untuk memberikan kesan ramah dan positif oleh seorang wiraniaga kepada setiap orang yang kita temui, sehingga tercipta hubungan yang baik antara wiraniaga dengan customer-nya. Teman-teman tahu kan bahwa setiap kali bertemu dengan orang, kesan pertama yang kita berikan kepada orang tersebut sangatlah penting. Mengapa kesan pertama itu penting? Setidaknya ada 4 alasan mengapa kesan pertama itu penting. Yang pertama adalah kesan pertama akan membantu kita untuk diingat oleh orang dalam waktu yang lama. Yang kedua, waktu untuk memberikan kesan pertama kepada orang lain sangatlah singkat, bahkan hitungannya hanya dalam detik saja. Karena itu, sangatlah penting untuk selalu memberikan kesan pertama yang baik dan positif kepada setiap orang yang kita jumpai. Yang ketiga, kita hanya memiliki satu kesempatan untuk membuat kesan pertama yang baik dan positif. Kemudian alasan yang keempat adalah kesan pertama yang kita tunjukkan menggambarkan siapa diri kita. Nah, agar dapat memberikan kesan pertama yang baik kepada orang yang kita temui, kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang penting dalam komunikasi sehari-hari. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Albert Mehrabian dari Universitas California, ada 3 hal penting yang mempengaruhi kesan pertama. 7% berasal dari kata-kata atau isi pesan yang kita ucapkan, sehingga kata-kata yang kita ucapkan hendaknya mudah dipahami oleh orang lain. 38% kesan pertama dipengaruhi oleh intonasi suara yang kita gunakan. Intonasi suara juga dapat mempengaruhi arti dari pesan yang kita sampaikan. Perhatikan juga tempo atau kecepatan dalam berbicara. 55% kesan pertama dipengaruhi oleh penampilan atau bahasa tubuh. Riset menunjukkan 60-90% komunikasi terjadi dalam bentuk nonverbal. Jadi, ketika bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, sangat penting untuk memperhatikan bahasa tubuh dan penampilan kita, seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, dan juga pakaian yang kita kenakan. Untuk memberikan kesan pertama yang baik, berikut ada 6 tips dan trik yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah selalu ingat nama pada saat pertemuan pertama. Mungkin agak sulit untuk mengingatnya, namun berusahalah. Yang kedua, buatlah kontak mata. Tetapi selama ngobrol, kamu tidak harus selalu menatap lawan bicaramu. Porsi menatap mata yang disarankan adalah 60% saja. Hal tersebut sudah cukup membangun kepercayaan dengan lawan bicara kita. Tips yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Kebiasaan gestur seperti menyentuh bagian tubuh tertentu,
secara berulang-ulang dapat menimbulkan kesan yang kurang baik. Jadi, kontrol tanganmu dengan sebaik-baiknya. 4. Jaga postur tubuh agar tetap tegak dan rileks. Kemudian yang kelima, tunjukkan antusias Anda. Dan jangan lupa senyum. Nah, karena sangat penting, maka pastikan selalu berpenampilan profesional. Berikut adalah aturan grooming bagi pria. Jika kamu ingin bertemu dengan prospek atau customermu, tetapi tidak menggunakan seragam kantor, maka ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dalam berpakaian. Yang pertama, untuk baju. Jika bertemu di tempat formal atau resmi, pastikan selalu menggunakan kemeja lengan panjang dengan warna yang polos netral, atau jika menggunakan kemeja yang bermotif, pastikan motifnya halus. Yang kedua, dasi. Jika menggunakan dasi, baiknya warna yang kamu pilih adalah warna polos gelap seperti hitam, coklat tua, biru dongker, dan lain-lain. Jika menggunakan dasi bermotif, pilihlah yang bermotif halus. Sesuaikan juga ukuran dasinya dengan ukuran badanmu. 3. Celana. Pastikan selalu memakai celana dengan warna polos agar terlihat lebih rapi. Lengkapi juga dengan memakai ikat pinggang yang sewarna dengan celana. Yang keempat, sepatu. Sepatu yang disarankan adalah sepatu pantofel yang berwarna hitam. Jangan lupa selalu semir sepatumu dan pastikan selalu memakai kaos kaki yang panjang dengan warna gelap. Untuk aksesoris, seorang wiraniaga hanya dapat menggunakan satu aksesoris di setiap tangan. Jangan memakai jam dan aksesoris lain pada pergelangan tangan yang sama. Pakailah parfum secukupnya dengan aroma yang netral dan jangan lupa selalu pakai deodoran. Nah, itu adalah aturan grooming pria. Bagaimana dengan aturan grooming wanita? Jika kamu adalah seorang sales counter, pastikan memakai seragam counter sesuai jadwal. Untuk sales girl, agar penampilanmu lebih profesional, kamu bisa menggunakan blazer gelap dengan blus. Untuk riasan, rambut harus selalu rapi dengan warna yang natural. Pakailah makeup secukupnya, jangan berlebihan. Dan warna kuku yang kamu gunakan sebaiknya berwarna netral. Hindari parfum yang aromanya terlalu tajam. Untuk aksesoris, sebaiknya tidak menggunakan anting yang menggantung dan juga kalung atau bros yang ukurannya besar. Kamu bisa memakai maksimal satu aksesoris di setiap tangan. Dan jangan menggunakan aksesoris pada kaki. Gunakan sepatu pantofel untuk ukuran heelsnya berkisar antara 3 sampai 5 cm. Disarankan warnanya disesuaikan dengan pakaian yang kamu pakai. Nah, setelah kita membahas tentang aturan grooming bagi pria dan wanita, ada beberapa hal yang perlu kita ingat saat bertemu dengan customer, yaitu jagalah kontak mata. Ingatlah bahwa Anda harus memandang secara seimbang pada setiap pendengar Anda dan harus selalu antusias. Jangan lupa pastikan bahasa tubuh Anda selalu rileks. Saat bertemu dengan seseorang, Anda harus selalu tampil percaya diri. Jangan membelakangi pendengar dan jangan kelihatan gugup. Pastikan
pakaianmu layak untuk dikenakan, karena kesan pertama selalu diingat. Hindari gerakan-gerakan yang tidak perlu, seperti tangan di saku, melipat tangan, atau bergoyang-goyang. Kita telah membahas overview greeting dan standar grooming. Sekarang kita akan membahas standar greeting. Apa yang kamu lakukan saat bertemu dengan customermu di dealer atau di pameran? Berikut adalah standar greeting yang harus kita lakukan saat bertemu dengan customer, yaitu menggunakan standar greeting 4I. Yang pertama adalah introduce, yang kedua identity, yang ketiga invite, dan ice break. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah introduce. Saat bertemu dengan customer, jangan lupa ucapkan salam. Berjabat tangan dengan tulus, kemudian sebutkan identitas diri Anda berupa nama, posisi atau jabatanmu, dan nama cabangmu. Jangan lupa untuk tawarkan bantuan dan tanyakan keperluan customer tersebut. Kemudian, di bagian identity, hal yang sering kita lakukan adalah bertukar kartu nama. Berikut cara memberikan kartu nama yang benar. Berikanlah kartu nama dengan kedua tangan. Pastikan posisi kartu nama mengarah ke customer dan mudah dibaca. Jika kamu memberikan kartu nama bersamaan dengan customer, posisikan kartu namamu di bawah kartu nama customermu. Setelah mendapatkan kartu nama customer, pastikan untuk membaca kartu nama customer terlebih dahulu sebelum menyimpannya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah invite dan ice break. Pada tahapan ini, persilahkan customer untuk duduk dengan sopan dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka. Segera tawarkan minuman dan makanan ringan yang tersedia. Kemudian, mulailah untuk berbicara guna mencairkan suasana. Beberapa topik yang bisa Anda bicarakan adalah seputar hobi, apresiasi, organisasi atau perusahaan, atau seputar berita terkini. Hindari topik bahasan yang sensitif. Berikut adalah tips ice break. Saat melakukan ice break, mulailah dengan percakapan yang ringan, seperti tanyakan keadaan customer Anda. Karena ice break bertujuan untuk membuat suasana tidak kaku. Sesuaikan juga gaya komunikasi Anda dengan customer, seperti yang sudah kita bahas dalam topik People Personality DISC. Hindari menanyakan langsung terkait kebutuhan. Nah, kita sudah membahas semua topik tentang greeting. Sekarang saatnya untuk melakukan role play. Tugasmu adalah buatlah video greeting singkat saat customer datang ke dealer atau customer datang ke pameran atau Anda berkunjung ke rumah customer. Atau topik yang keempat, Anda berkunjung ke kantor customer. Pilihlah 2 dari 4 topik yang tersedia di atas. Hasil dari videonya akan dikumpulkan kepada trainermu di sesi selanjutnya. Sebelum mengakhiri materi greeting ini, saya akan merangkumkan materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tujuan dari greeting adalah untuk memberikan kesan pertama yang ramah dan positif
kepada customer sehingga tercipta hubungan yang baik antara wiraniaga dengan customer. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesan pertama adalah 7% dipengaruhi oleh verbal atau isi kata-kata yang kita ucapkan. Yang kedua, 38% kesan pertama dipengaruhi oleh vokal kita, seperti intonasi atau nada suara yang kita gunakan. Dan yang ketiga, kesan pertama itu 55% dipengaruhi oleh faktor visual, seperti cara kita berpakaian dan bahasa tubuh yang kita tunjukkan. Jadi, perhatikan selalu grooming, intonasi, dan kata-kata yang kita ucapkan setiap kali bertemu dengan orang lain. Selanjutnya, jangan lupa standar greeting menggunakan 4I, yaitu selalu awali dengan salam dan perkenalkan dirimu terlebih dahulu. Jangan lupa untuk memberikan kartu namamu kepada customer. Setelah itu, undanglah customer untuk duduk dan mulailah berbincang-bincang dengan topik yang ringan untuk menciptakan suasana yang lebih akrab dengan customer. Demikianlah materi greeting untuk kali ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat mencoba dan terima kasih.